Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bersyukur kita boleh bertemu lagi dalam STMJ hari Jumat tanggal 3 Juni 2022. Bacaan hari ini diambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 2, ayat 11 sampai 12, ayat 19 sampai 20 AB. Saya terkesan dengan ayat 1. Bunyinya, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Sahabatku yang terkasih, Tuhan begitu baik, selalu ada, selalu menyertai dan menolong. Apa yang Dia lakukan pasti hal yang baik, hal yang menyelamatkan, hal yang mengubah hidup seseorang agar menjadi seperti yang Dia kehendaki. Tetapi tidak jarang saat mengalami sakit penyakit atau sesuatu yang tidak menyenangkan atau yang tidak sesuai harapan yang terjadi adalah merasa menjadi manusia yang selalu menderita. Manusia yang berbeda dengan orang-orang yang terlihat beruntung. Akhirnya, pertanyaan-pertanyaan kekecewaan, bahkan kemarahan mulai dilontarkan kepada Tuhan dan tak jarang kemudian menjauh dari Tuhan. Tetapi kalau kita bisa melihat kebaikan Tuhan, walau dalam penderitaan, akan memampukan hati dan jiwa kita untuk memuji nama Tuhan. Saya sharingkan pengalaman iman saya. Saya lahir dalam keluarga yang orang tua bercerai. Suatu ketika saat kuliah di Jogja, ada formulir dari kampus yang harus diisi. Seperti biasa ada pertanyaan nama mahasiswa, kemudian nama orang tua. Nah, di kolom nama orang tua saya isi dengan nama ibu saya. Karena memang dari kecil saya ikut ibu, sehingga setiap data orang tua saya isi dengan nama ibu. Sahabatku, teman-teman mulai berbisik-bisik, dan akhirnya ada satu orang yang memberanikan diri untuk bertanya, kok namanya nama ibu? Kan bapakmu masih hidup. Saya hanya menjawab lirih, aku sudah biasa menulis nama ibu. Setelah itu, saya pulang ke kos dan saya masuk ke kamar lalu menangis. Sedih sekali. Dan saya katakan, Tuhan, kenapa aku harus mengalami seperti ini? Mereka yang ambil keputusan, tetapi aku yang harus menderita. Jadi omongan teman-teman, kalau aku boleh memilih, pasti aku pilih orang tua yang harmonis. Orang tua yang tidak bercerai. Aku nggak tahu harus menyalahkan siapa. Tetapi setelah lelah menangis, saya terdiam. Saya renungkan perjalanan hidup saya sampai saat ini. Saya merasa Tuhan begitu baik. Dia selalu menolong. Dia selalu menyertai hidup saya. Saya mencoba berdoa dan membaca firman, dan semakin terlihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Sehingga saya katakan, aku mau hidup di dalam Tuhan supaya aku kuat. Aku mau berikan hidupku. Aku mau memuji Allah di sepanjang hidupku. Aku mau buktikan, walaupun aku dari keluarga yang broken, aku kuat dan mampu menerima kehidupanku. Dan mulai saat itu, kekecewaanku, kemarahanku, kebencianku kepada orang tua hilang oleh kasih Tuhan. Aku menemukan kebaikan Tuhan. Ternyata kebaikannya jauh lebih besar daripada keadaanku yang menyedihkan. Dan Dia sudah menggantikannya dengan sukacitanya. Itulah kasih dan kebaikan Bapa Surgawi. Demikian sharing saya.
dengan firman ini membuka mata hati saya untuk selalu menemukan kebaikan Allah dalam hidup saya, sehingga saya boleh bersukacita dan dimampukan untuk hati, batin, dan jiwa saya selalu memuji Allah. Amin. Tuhan memberkati.